Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 861-865. Melihat Ye Chen dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, Su Ziyu telah menyimpulkan dalam hatinya bahwa dia akan dikutuk hari ini. Namun, dia tidak bersimpati pada Ye Chen, karena dia tidak melihat keseluruhan penyebab kejadian tersebut. Dia hanya melihat Ye Chen mengejar seorang pria dengan putus asa di jalan, menyebabkan pria tersebut tertabrak mobil, dan kemudian lengannya patah oleh mobil tersebut. Sama seperti ini, itu berdarah dan kejam. Saya tidak berharap Ye Chen menerimanya tanpa menyadarinya, dan bahkan tersedak dengan tuan muda dari keluarga Takahashi. Itu hanya sesuatu yang salah dengan otaknya. Pada saat ini, Takahashi Hideki melihat bahwa waktu telah lama tertunda dan daya tahannya benar-benar habis. Dia segera memerintahkan bawahannya, pukul aku hanya dengan satu nafas tersisa, bersama dengan orang di bawah kakiku. Buang semuanya ke tempat sampah, tumpuk. Lebih dari selusin pengawal menggosok tangan mereka di sekitar Ye Chen untuk waktu yang lama, menunggu kalimat ini. Hingji Takahashi memberi perintah, dan mereka bergegas menuju Ye Chen dengan cepat. Semua orang keluar semua karena takut tertinggal. Lagi pula, Ye Chen hanyalah satu orang, di mata mereka. Ini adalah situasi standar di mana ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan. Setiap orang adalah ahli top. Jika ada yang sedikit lebih lambat, anak itu mungkin akan jatuh. Kalau begitu, mereka yang tertinggal tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan tuan muda. Hideki Takahashi melihat begitu banyak orang mengepung Ye Chen, dan langsung mengecilkan lingkaran. Cibiran mengejek muncul di sudut mulutnya. Seorang Cina biasa berani menghadapiku Takahashi Eiji di jalan-jalan pusat kota Jepang. Bukankah itu mencari kematian? Berharap untuk melihat penampilan sekarat Ye Chen segera. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di dalam lingkaran yang dikelilingi oleh lebih dari 10 tuan, tiba-tiba beberapa suara datang, jeritan ngeri dan kesakitan. Segera setelah itu, beberapa orang di luar pengepungan terbang satu demi satu. Ah, sakit anak ini, apa dia mesum? Diiringi raungan parau, beberapa orang terbang terbalik dan mendarat dengan keras di tanah. Salah satunya terbang langsung ke kaki Takahashi Yingji dalam keadaan linglung. Bawahan itu dicengkeram leher Ye Chen dan langsung dilempar keluar. Jadi dia langsung berbaring dengan berat di kaki Takahashi Yingji, dan dengan keras, Takahashi Yingji terkejut. Segera setelah itu, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dahinya sudah berlumuran darah. Pria itu menatap Yingji Takahashi dengan mata yang sangat menyakitkan, dan berseru, "Tuan, Tuan." Segera setelah itu, awan besar kabut darah keluar dari mulutnya. Awan besar kabut darah ini semuanya disemprotkan ke fem dan kaki celana Takahashi Yingji. Dan celana putihnya benar-benar ternoda merah oleh darah. Takahashi Yingji buru-buru melangkah mundur setengah meter ketakutan. Hanya untuk melihat bawahan itu berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan, bajingan itu, jadi, sangat luar biasa." Setelah selesai berbicara, dia jatuh dengan keras ke tanah lagi dengan keras, dan benar-benar kehilangan kesadaran. Hideyoshi Takahashi merasa seolah-olah otaknya langsung terisi listrik bertegangan tinggi. Apa yang terjadi? Pengawal ini semuanya ahli top, bahkan yang terbaik dari yang terbaik. Kenapa di depan anak itu, dia seperti sampah, dibuang oleh pihak lain yang memotong melon dan sayuran? Sebelum dia bisa memahami situasinya, beberapa orang lainnya juga dikalahkan oleh Ye Chen satu persatu. Yang disebut master ini jatuh ke tanah satu demi satu, seperti pin yang dijatuhkan ke udara oleh bola bowling, jatuh satu persatu. Dalam sekejap, selain Ye Chen, hanya Yingji Takahashi yang berdiri di sana. Su Zifei dan Su Ziyu di dalam mobil juga kaget.
Su Zifei menelan ludahnya, dan berseru, anak ini, terlalu kuat kan? Su Ziyu juga tercengang, dan berkata, dia memang ahli top, sepertinya aku baru saja meremehkannya, dia. Pada saat ini, Ye Chen telah meletakkan semua pengawal dan berjalan menuju Takahashi Yingji. Tetapi Hideki Takahashi sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, kakinya menjadi lemah, dan dia ingin melarikan diri, tetapi ternyata kakinya tidak dapat dikendalikan sama sekali. Dan dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa pria ini sangat kuat sehingga tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku memberitahumu. Aku tapi tuan muda dari keluarga Takahashi." Ye Chen naik dan menamparkan wajah Takahashi Yingji dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli tuan muda seperti apa Anda, sekarang mari kita bicara tentang Anda berutang 2 lengan ini kepada saya." Takahashi Yingji pusing karena tamparan Ye Chen. Dia telah tumbuh begitu besar, dia selalu berpakaian bagus, dimanjakan, dan dipegang di telapak tangan orang yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang yang memegang bulan kapan dia dipukuli. Apalagi dia ditampar di jalan ini benar-benar memalukan. Yingji Takahashi menutupi wajahnya yang bengkak, menggertakkan giginya dan meraung, "Bajingan, beraninya kamu memukulku, hati-hati, aku akan membunuhmu." Ye Chen mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Memukulmu hanya untuk Anda lakukan tes kulit, seperti yang saya katakan, Anda berhutang 2 tangan kepada saya." Setelah itu, Ye Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung meraih pergelangan tangan kanannya, dan memutarnya dengan jentikan jari tangan. Segera setelah itu, terdengar bunyi klik, dan lengan kanan Takahashi Hideki patah dari sendi siku. Rasa sakit membuatnya menangis dan menangis. Dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya. "Sakit, lenganku sakit kematian." Ye Chen tidak tergerak, dan berkata, "Ini hanya satu. Kamu masih berutang padaku. Ayo, ulurkan tangan kirimu." Takahashi Yingji gemetar kesakitan, dan wajahnya sangat pucat. Dia benar-benar menyadari bahwa Ye Chen tidak bercanda dengannya kali ini. Ketakutan, dia berlutut di tanah dengan lutut lemas, menangis dan memohon, "Saudaraku. Maaf, saya salah, saya tidak boleh terlibat dengan Anda. Tolong maafkan saya, jangan gunakan lengan kiri saya mohon." Ye Chen berkata dengan wajah tegas, "Kita semua orang dewasa, kita harus cukup berani untuk bertanggung jawab saat menghadapi masalah, alih-alih memohon belas kasihan pada lutut kita." Setelah selesai berbicara, Ye Chen bertanya lagi, "Apakah menurutmu jika kamu memohon padaku, aku akan mengampunimu, Hideki?" Takahashi hampir ketakutan. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah lengannya benar-benar akan diamputasi? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Bahkan jika dia berbalik dan membunuhnya, terus kenapa? Berpikir tentang ini, dia menangis dan memohon dengan ketakutan, "Tuan, saya bersedia memberi Anda sejumlah uang. Bagaimana dengan 100 juta yen? Selama Anda mengangguk, saya akan mengirimkan uang kepada Anda." Ye Chen berkata dengan dingin, "Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Bahkan jika Anda memberi saya 100 miliar, Anda tidak akan dapat mempertahankan lengan ini." Saat ini, Su Ziyu di dalam mobil tidak tahan lagi, dan berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk diam, atau kita tidak akan bisa membenarkannya secara langsung." Tabung. Su Zifei berseru, "Apakah kamu gila? Pernahkah Anda melihat betapa kuatnya anak ini? Bagaimana jika dia memukulmu juga?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Aku akan pergi dan berdebat dengannya, atau memahaminya dengan emosi dan menggerakkannya dengan alasan, jika tidak kita akan duduk di dalam mobil dan melihat Takahashi Yingji digulingkan, yang tidak sejalan dengan moral dari dunia." "Oh, tidak, keselamatan pertama," Su Zifei membujuk.
tapi Suziyu sudah membuka pintu mobil dan langsung keluar. Melihat Ye Chen tidak tergerak sama sekali, Takahashi Yingji merasa bahwa dia akan benar-benar kedinginan hari ini. Karena saat ini, dia tidak lagi tersedia. Bahkan jika dia menelepon sekarang untuk memanggil ahli dari keluarga untuk membantu, itu sudah terlambat. Tepat ketika Takahashi Hideki sedang putus asa, pintu mobil Rolls-Royce di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Suziyu melangkah keluar dari mobil dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Anda orang Tionghoa. Anda harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain, tidakkah Anda mengerti?" Ye Chen tidak menyangka akan ada seseorang yang berani menunjukkan namanya kepada Takahashi Yingji ini. Dan, itu seorang wanita. Dia mengerutkan kening dan memandang Suziyu, dan bertanya dengan suara dingin, "Saya mendengar bahwa Anda juga orang Tionghoa, bukan? Apakah Anda ingin menjadi perantara untuk Jepang kecil ini?" Suziyu berkata dengan kosong, "Saya tidak menengahi, hanya saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu menentukan, dan Anda harus tetap di garis depan dalam segala hal." Ye Chen tersenyum, dan bertanya padanya, "Baru saja dia membiarkan selusin orang itu memukuli saya bersama. Mengapa tidakkah kamu datang untuk menghentikannya dan menasihatinya untuk tetap waspada dalam segala hal?" Suziyu sedikit terkejut dengan pertanyaan Ye Chen. Baru saja, sebuah pikiran benar-benar terlintas di benaknya, jika Ye Chen tidak tahan dan hidupnya dalam bahaya, dia harus turun dan menghentikan Yingji Takahashi. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pihak lain pasti tidak akan mempercayai apa yang dia katakan sekarang. Jadi dia berkata, "Apakah kamu tidak terluka oleh lebih dari selusin orang dari pihak lain yang memukulimu? Karena kamu tidak terluka, mengapa kamu tidak memberikan ruang untuk pihak lain?" Ye Chen mencibir dan bertanya balik, "Dia tidak menyisakan ruang untukku. Kenapa aku harus menyerahkannya padanya?" Suziyu berseru, "Tuan, mari kita bahas masalah ini sebagaimana adanya. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahan Anda. Ini adalah jalan utama, bukan taman belakang Anda. Anda mengejar dan melawan orang-orang di jalan ini. Ini salah Anda, pertama. Dan orang itu akhirnya ditabrak oleh mobil ini setelah dikejar olehmu barusan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya mengejar anak itu tadi?" Suziyu berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Jangan katakan apa-apa lagi. Kalian saling mengejar di jalan, ini sendiri adalah perilaku yang sangat kasar." Setelah selesai berbicara, Suziyu berkata lagi, "Itu adalah kesalahanmu sejak awal. Tetapi kamu melakukan sesuatu yang kejam kepada Tuan Takahashi tanpa alasan. Itu emosional dan masuk akal. Itu tidak dibenarkan, kan?" Ye Chen mendengus, "Gadis, aku melihatmu mereka tidak terlihat seperti pengkhianat dan orang jahat. Mengapa? Kamu ingin melindungi dua orang Jepang, dan dua bajingan, yang satu dikejar olehmu dan menyebabkan kecelakaan mobil, dan yang lainnya dipukuli hingga cacat olehmu." Ye Chen berkata dengan jijik, "Kata satu daun dibutakan, tidak bisa lebih tepat untuk orang yang dangkal sepertimu." Suziyu sedikit marah namun, dia bertanya, "Hei, apa yang kamu katakan? Aku dangkal?" Ye Chen mengangguk, "Itu benar, dan sangat dangkal." Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, "Semakin dangkal Anda, semakin Anda percaya pada diri sendiri. Saya melihatnya. Jangan bicara tentang apa yang dilakukan anak itu di dekat mobil itu. Katakan saja bahwa pria bermarga Takahashi ini berpura-pura bersamaku begitu dia turun dari mobil, dan biarkan begitu banyak orang menyerangku bersama. Menurutmu apakah orang ini tidak bersalah, lebih lemah? Aku akan dipukuli sampai mati oleh pengawal itu sekarang." Dada Suziyu terus naik dan turun dalam kemarahan, dan berkata dengan marah, "Aku hanya ingin kamu memaafkanku, Bung. Kamu telah mematahkan salah satu lengannya. Bukankah itu cukup?" "Tidak cukup," Ye Chen berkata dengan kosong, "aku baru saja mengatakan, 2. Kamu,
Suziyu benar-benar kesal. Saya tidak berharap anak ini begitu menantang. Nyatanya, dia juga tahu bahwa Takahashi Yingji harus disalahkan atas nasibnya saat ini. Tapi dia masih berharap Ye Chen akan berhenti di sini, dan tidak benar-benar melumpuhkan kedua tangan Takahashi Yingji, dengan bersikap emosional dan masuk akal. Meskipun Suziyu masih muda, dia telah menerima pendidikan elit sejak dia masih kecil dan telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dia dapat dianggap sebagai seorang jenius bisnis standar. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan, dia memiliki perhitungan dalam pikirannya. Misalnya, kali ini, sebagai perwakilan dari keluarga Su, saya datang untuk membahas kerjasama dengan keluarga Takahashi. Sebelum kerjasama tersebut dibahas, Takahashi Yingji dipukuli hingga menjadi orang yang tidak berguna. Tidak hanya kelihatannya dia tidak terlalu saleh, tetapi hal itu juga memengaruhi perincian spesifik dan kemajuan kerjasama selanjutnya antara kedua pihak. Oleh karena itu, dia harus maju untuk menghentikannya demi cinta, alasan, dan keuntungan. Bahkan jika pemblokirannya tidak berguna dan Takahashi Hideji masih dihapuskan oleh Ye Chen, setidaknya dia telah mencoba yang terbaik, dan dia bisa mendapatkan penjelasan untuk hatinya sendiri dan wajah keluarga Takahashi. Tentu saja, situasi terbaik adalah setelah dia maju. Pemuda di depannya dapat memberikan wajahnya, menerimanya begitu dia melihatnya, dan membiarkan Takahashi Eiji pergi. Dengan cara ini, saya tidak hanya bisa bergaul dengan hati dan wajah saya, tetapi keluarga Takahashi juga akan berutang budi kepada saya. Ketika saya berbicara tentang detail spesifik dari kerjasama nanti, saya bahkan dapat menggunakan masalah ini untuk bertanya kepada keluarga Takahashi untuk mentransfer lebih banyak uang. Banyak manfaat. Namun, yang tidak dia duga adalah temperamen anak ini sangat bermusuhan. Melihat posturnya, Takahashi Yingji harus dihapuskan. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan berkata, "Tuan, saya Yanjing." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen memotongnya secara langsung, dan berkata dengan nada tidak puas, "Nyonya, Anda tidak perlu memberitahu saya siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu, apalagi mencoba menggunakan identitas Anda untuk menekan saya karena bahkan jika Anda adalah Raja Surga, masalah hari ini saya tidak akan memberi Anda wajah apapun. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas?" Suziyu tidak bisa menahan diri lagi. Sejak dia masih kecil, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Dia sudah lama terbiasa dengan perasaan dihormati dan dipuji kemanapun dia pergi. Tapi aku tidak melakukannya berharap pria di depanku benar-benar tidak memberiku wajah apapun, dia bahkan tidak membiarkan dirinya menyelesaikan kalimatnya. Paksaan di hati Suziyu tiba-tiba dinyalakan oleh Ye Chen. Dia mendengus dingin, dia berkata dengan marah, "Saya masih bertanggung jawab atas masalah ini hari ini. Jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan membuatmu menyesal." Ye Chen tersenyum main-main, "Membuatku menyesal?" Suziyu berkata dengan tegas. Benar, begitu Suziyu selesai berbicara, dia mendengar bunyi klik dari samping, dan kemudian tangisan menyedihkan Takahashi Yingji keluar. Dia segera melihat ke arah Takahashi Yingji, dan melihat bahwa lengan kirinya jelas telah dipelintir oleh Ye Chen berbalik, sekarang merentangkan tangannya di depan tubuhnya, menangis keras kesakitan. Suziyu menatap Ye Chen dengan marah, dan berteriak dengan marah, "Ada apa denganmu? Apakah Anda harus mempersulit hidup saya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Jangan sentimental, aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa aku harus bermasalah denganmu? Bagiku, kamu hanyalah udara. Lagi pula, Ye Chen tidak repot-repot melihat mereka berdua lagi, dan mengambil kembali semua uang yang telah dia curi dari gadis pemain dan penyanyi dari Saku Onitsuka Ryuji yang tergeletak di tanah, lalu berbalik dan datang ke gadis yang bermain dan bernyanyi. "Kumpulkan uangnya, dan jangan keluar untuk bermain dan bernyanyi di masa depan." Gadis itu tercekik oleh air mata terima kasih, dan berkata, "Maaf telah merepotkanmu."
Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu sendirian di negara asing. Aku meninggalkan." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Su Ziyu mengepalkan tinjunya dengan marah, menatap punggungnya dan berteriak, "Bajingan, berhenti!" Mendengar teriakan marah Su Ziyu di belakangnya, Ye Chen menepisnya bahkan tanpa menoleh. Su Ziyu sangat besar dan tidak pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Jadi dia tentu saja sangat kesal. Hampir tidak ada gadis dari keluarga kaya dan berkuasa Yanjing yang tidak merasa benar sendiri. Itu tidak lebih dari perbedaan antara keseriusan dan keseriusan. Su Ziyu dianggap sebagai eksistensi teratas di Yanjing, dan bahkan putri kaya di seluruh negeri. Jadi apakah itu harga diri atau kebenaran diri? Mereka sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Jadi, dicemooh oleh Ye Chen tanpa menoleh ke belakang, dia menginjak kakinya dengan marah. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Chen, dan dia tidak akrab dengan tempat di Tokyo, jadi dia tidak punya pilihan lain selain marah. Ketika Su Ziyu sangat marah, Takahashi Hidekichi menarik dua lengan yang terputus dan mendatangi Su Ziyu dan gadis penyanyi itu, ekspresinya sangat suram, menatap permainan dan gadis penyanyi, dan bertanya dengan sangat kejam, "Katakan, siapa pria itu? Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Dan apa latar belakangnya?" Gadis itu berkata dengan ngeri, "Saya tidak tahu itu pria." "Tuan," kentut Hideki Takahashi memarahi dengan marah. "Kamu pikir aku anak 3 tahun? Kamu bilang kamu tidak kenal aku. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, aku akan bercinta denganmu. Aku akan membunuhmu." Su Ziyu memelototinya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Gao Qiao, tidak pantas membentak seorang gadis kecil, bukan?" Baru kemudian, Takahashi Yingji kembali sedikit sadar, dan menekan marah di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nona Su, kamu juga melihat bajingan itu melumpuhkan kedua lenganku." Su Ziyu berkata dengan kosong, "Ya, aku melihatnya. Itu adalah orang yang baru saja melumpuhkan lenganmu. Apa hubungan pria itu dengan gadis kecil ini? Kamu tidak tahu apa artinya dianiaya dan berutang. Selain itu, luka di lenganmu dapat pulih setelah 3-5 berbulan-bulan di plester, karena tidak sopan." Tidak sopan? Takahashi Yingji tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Gadis ini jelas ada hubungannya dengan pria itu. Selama dia dengan jujur mengatakan padaku tentang pria itu, aku tentu saja tidak akan mempermalukannya. Su Ziyu menatap dia dengan marah berkata, "Gadis ini sudah cukup banyak bicara. Kamu tidak tahu pria itu, tidakkah kamu mengerti?" Takahashi Yingji berkata dengan marah, "Siapa yang tahu jika dia berbohong?" Su Ziyu berkata dengan dingin, "Dia adalah itu bukan bohong. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda ingin bertanya lebih detail, Anda dapat meminta saran orang lain. Adalah cinta orang lain untuk memberitahu Anda, dan tugas Anda untuk tidak memberitahu Anda. Jangan mengancam orang lain. Keamanan pribadi sesuka hati. Baru saja apakah kamu tidak ingat sesuatu?" Ekspresi Takahashi Yingji tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu bahwa Su Ziyu diam-diam mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu sombong, dan alasan mengapa dia menyinggung pria itu sekarang sepenuhnya karena terlalu sombong. Tidak hanya dia membuka mulut untuk mengutuk dan meminta pengawal untuk melakukan sesuatu yang berakhir seperti ini. Kata-kata Su Ziyu membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. Namun, di satu sisi, karena keluarga Su di belakang Su Ziyu jauh lebih kuat daripada keluarga Takahashi, dan di sisi lain, karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Su Ziyu, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat ini. Su Ziyu bertanya kepada gadis itu bermain dan bernyanyi, "Gadis, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak mengenal pria itu. Jadi mengapa dia membantumu? Saya pikir dia mengambil sejumlah uang dari pria yang baru saja ditabrak mobil. Kamu." Gadis itu berkata dengan serius,
saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, pria itu adalah pria yang baik. Saya bermain dan bernyanyi di pinggir jalan, tetapi tidak ada yang peduli. Pria itu memberi saya 100.000 yen, dan kemudian bos Suzuku datang dengan beberapa orang yang kejam, merampok uang dan gitar saya, dan meminta saya untuk menemani mereka minum. Pria itu menyelamatkan saya. Suzuyu mengerutkan kening. Yang ditabrak mobil apakah? Itu orang bos Suzuku? Ya. Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, mereka semua adalah anggota gangster. Pria itu melihat jalan itu dianiaya dan melukai beberapa gangster lainnya. Dan kemudian gangster yang ditabrak mobil menyandera dia dengan pisau. Itu adalah pria yang merobohkan pisaunya. Jadi saya selamat. Dia tidak menyangka plotnya akan berbalik begitu cepat. Pemuda pemberontak dan brutal barusan mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak bersalah dari anggota geng. Apalagi gadis kecil itu masih rekan senegaranya dari Tiongkok. Dia bahkan dapat membayangkan bahwa jika pria itu tidak datang untuk menyelamatkan hari ini, gadis Tionghoa di negara asing ini akan disakiti oleh para gangster Jepang itu, dan bahkan mungkin dihina oleh mereka. Tidak heran pria itu begitu kejam. Jika itu saya ingin menghapus orang-orang ini. Hideyoshi Takahashi masih meneriaki pihak lain dengan marah, bahkan mengirim selusin pengawal untuk mengepung pihak lain. Dari sudut pandang ini, kehilangan dua lengan tidak terlalu banyak. Saat ini, kemarahan Suzuyu terhadap Ye Chen menghilang dalam sekejap. Jadi, Suzuyu menatap gadis itu dan bertanya, apakah kamu tahu dari siapa pihak lain itu? Kelompok pelarian yang mana? Gadis itu buru-buru menjawab, itu kelompok pelarian Wenjing, kelompok kekerasan terbesar di distrik Wenjing. Kelompok pelarian? Suzuyu menatap Gao Qiao Yingji bertanya dengan suara dingin. Geng Wenjing harus menjadi kekuatan eksternal keluarga Takahashi Anda. Bukan terlalu berlebihan untuk merampok seorang gadis penyanyi di jalan dan memaksanya untuk menemaninya minum. Bukan. Ekspresi wajahnya terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, Nona Su, dari mana Anda mendengar desas-desus itu? Keluarga Takahashi kami tidak ada hubungannya dengan geng. Suzuyu mendengus. Dengan sebuah suara, dia berkata, Tuan Gao Qiao, saya telah melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum saya datang. Keluarga Gao Qiao Anda mulai dari dunia abu-abu di tahun-tahun awal. Tetapi mereka tidak sampai ke dunia hitam. Mereka dibersihkan dalam waktu dan kemudian berubah dengan sangat sukses, itu saja. Suzuyu berkata lagi, saya tahu bahwa lebih dari separuh gangster di Tokyo dan sekitarnya berada di bawah kendali keluarga Anda. Tetapi Anda sangat pintar dan tidak membiarkan orang-orang dari keluarga Takahashi secara langsung untuk mengendalikan kelompok pelarian ini. Tetapi untuk menggunakan beberapa kerabat jauh dengan nama keluarga yang berbeda, bukan? Takahashi Hideyoshi berkata dengan canggung, itu, Nona Su, kelompok pelarian ini memang milik kita, kerabat dengan nama keluarga asing yang bertanggung jawab, tetapi keluarga Takahashi kami telah mengabaikan bisnis ini untuk waktu yang lama. Suzuyu mendengus dingin, oke, Tuan Takahashi. Semua orang sudah dewasa, jangan perlakukan saya sebagai orang bodoh. Alasan mengapa kejadian ini terjadi hari ini, dan alasan mengapa lenganmu lumpuh, sepenuhnya karena hubungan keluargamu dengan geng-geng yang melarikan diri. Takahashi Hideyoshi terdiam dan ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk keberatan. Suzuyu menunjuk ke arah gadis Tionghoa itu dan berkata kepada Yingji Takahashi, Tuan Takahashi, wanita ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya harap Anda tidak menimbulkan masalah baginya di masa depan. Bisakah Anda melakukannya, Takahashi? Tahu aku salah, dan aku tidak berani menyinggung Suzuyu. Jadi aku hanya bisa mengangguk dengan kesal. Nona Su, yakinlah, aku tidak akan pernah mempersulitnya di masa depan. Saat ini, Hideyoshi Takahashi sudah dipenuhi amarah. Dia ingin menemukan petunjuk tentang pria dari gadis Tionghoa ini, tetapi dia tidak menyangka gadis ini tidak mengenalnya.
Takahashi Yingji juga tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan gadis itu pasti bukan kebohongan, jadi mungkin tidak mudah untuk menyelesaikan akun dengan pria itu. Namun, hal yang lebih penting saat ini adalah mengirim seseorang dari keluarga untuk mengirim Suziyu dan Suzifei ke hotel, dan mengirim dirinya sendiri dan bawahan lainnya ke rumah sakit. Suziyu mengabaikan Takahashi Yingji yang kehilangan lengannya. Tetapi membantu gadis Tionghoa itu menyingkirkan gitarnya, lalu memberikan kartu nama kepada pihak lain, dan berkata dengan serius, "Nak, jika ada yang berani menyerah karena apa yang terjadi hari ini jika kamu sedang dalam masalah, segera hubungi saya, dan juga berikan nomor telepon saya kepada orang yang paling Anda percayai. Jika Anda dalam masalah dan sudah terlambat untuk menelepon saya, biarkan orang yang paling Anda percaya menelepon saya," kata-kata Su Ziyu lebih untuk Takahashi Yingji. Dia tahu bahwa dia hanya akan tinggal di Jepang paling lama seminggu. Bagaimana jika Takahashi Hideyoshi membalas dendam pada gadis ini setelah dia meninggalkan Jepang? Oleh karena itu, saya harus membuat Takahashi Yingji merasa keberatan. Dengan apa yang dia katakan barusan, Takahashi Yingji tidak akan pernah berani memprovokasi gadis ini lagi. Karena energi keluarga Su sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Garis bawah itu hanya bisa menunjukkan bahwa Takahashi Yingji mengalami keterbelakangan mental. Takahashi Yingji secara alami tahu apa yang dimaksud Suziyu di dalam hatinya, dan dia tidak bisa bernapas karena depresi di dalam hatinya, yang sangat tidak nyaman. Namun, betapapun tidak nyamannya itu, Anda harus menanggungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari bawahan yang masih bisa melakukan panggilan, dan memintanya untuk segera menelepon ke rumah. 10 menit kemudian, keluarga Takahashi datang dengan belasan mobil. Dikepalai oleh kepala keluarga Takahashi, ayah Takahashi Eiji, Takahashi Machi. Takahashi Machi bahkan belum keluar dari mobil, tetapi begitu terkejut dengan pemandangan tragis di depannya sehingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Lebih dari selusin pengawal tersebar di mana-mana, dan lalu lintas bahkan diblokir karena mereka. Satu sisi wajah putranya bengkak karena dipompa, dan yang lebih buruk, kedua lengannya benar-benar kehilangan kendali, dan dia hanya mengangkat bahu dengan menyedihkan. Dengan wajah gelap, dia pertama kali meminta maaf kepada Suziyu dan Suzifei, lalu mengirim seseorang untuk mengirim mereka dan rombongan mereka ke hotel. Setelah mengatur keluarga Su, dia memerintahkan orang-orang untuk membawa putranya dan yang lainnya ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Takahashi Machi bertanya kepada Takahashi Yingji tentang keseluruhan cerita dengan hati-hati, dan setelah mendengarkan, dia semakin marah dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia membanting sandaran tangan tengah mobil dan berteriak dengan marah, "Sungguh bajingan, seorang Tionghoa berani melukai putraku dan selusin pengawal di Tokyo. Ini menginjak-injak martabat keluarga Takahashiku, Hideyoshi." Takahashi juga marah, tercekat dan berkata, "Ayah, kamu harus menemukan orang Cina itu dan membunuhnya untuk membalaskan dendamku." Machi Takahashi mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkan angin keluar. Pergilah, biarkan seseorang mengetahui keberadaannya." Takahashi Yingji berkata dengan tidak sabar, "Ayah, jika kamu menemukannya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, dengan tanganku sendiri." Machi Takahashi bertanya dengan cemberut, "Tanganmu sekarang, bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Bisakah itu membunuh orang?" Takahashi Yingji menangis ketika mendengar ini. "Kalau begitu aku akan menyuruh seseorang mengikatkan pisau ke sol sepatuku. Pokoknya, aku harus membunuhnya sendiri." Takahashi Machichi mengangguk, dan berkata, "Tapi kita tidak bisa membuat terlalu banyak gembar-gembor tentang masalah ini. Lagi pula, kita masih harus membicarakan kerjasama dengan keluarga Su. Jika kita membuat gembar-gembor besar untuk menemukan orang Cina itu di Tokyo dan bunuh dia, Su." Takahashi Yingji tiba-tiba panik, "Ayah, apakah kamu akan membiarkan bajingan itu pergi?
Takahashi Machi berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku akan membiarkannya pergi dulu. Seseorang menemukannya. Dan kemudian biarkan ninja teratas keluarga mengawasinya secara diam-diam. Kemanapun dia pergi. Dia akan mengikutinya sepanjang jalan. Dan setelah kerjasama kami dengan keluarga Su diselesaikan, dia akan ditangkap dan dibawa kembali ke Tokyo diam-diam. Biarkan kamu mengeksekusinya sendiri. Mendengar ini, Takahashi Hideki benar-benar lega. Dia bisa bertahan lebih lama untuk kerjasama antara keluarga dan keluarga Su. Tetapi dia tidak boleh membiarkan pihak lain pergi. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia lega. Selama kamu bisa membunuh Ye Chen secara pribadi, tidak masalah jika kamu menunggu beberapa hari lagi. Selain itu, dia percaya pada ninja topnya sendiri. Ye Chen tidak akan pernah menjadi lawan mereka. Setelah Ye Chen pergi dari dekat Universitas Tokyo, dia langsung kembali ke rumah Kobayashi Ichiro. Dia tidak tahu bahwa saat ini, dia sangat populer di perangkat lunak video pendek Jepang. Baru saja, seseorang dengan perbuatan baik memberinya pelajaran kepada Bosozuku sampai dia menghapus video Takahashi Eiji, lalu mengunggahnya ke perangkat lunak video pendek. Kali ini, seluruh Jepang terkejut, tidak ada yang mengira bahwa sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang Tionghoa memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengalahkan hampir 20 orang berturut-turut oleh satu orang. Apalagi yang membuat orang Jepang semakin tidak percaya adalah orang ini berani menyerang Takahashi Hideyoshi di jalanan Tokyo. Sebagai orang kaya generasi kedua Jepang dan suami berkewarganegaraan Jepang, siapa yang tidak mengenal Hideyoshi Takahashi? Dia dipukuli seperti itu di jalan-jalan Tokyo. Ini hanyalah berita paling eksplosif di Jepang baru-baru ini. Ye Chen dan Takahashi Yingji dalam video ini, karena sudah larut malam dan video ponsel tidak cukup jelas untuk diambil dari jarak jauh, mungkin hanya 50% dari wajah mereka yang dapat ditangkap dengan jelas. Kualitasnya tidak sebagus video itu dan foto-fotonya hampir sama. Namun gambaran seperti itu sudah cukup bagi masyarakat Jepang untuk mengenali Takahashi Hideyoshi. Adapun Ye Chen, karena orang Jepang tidak memiliki konsep apapun tentang dia, maka videonya dirilis, dan orang Jepang tidak dapat mengenalinya. Namun, seseorang yang sedikit mengenal Ye Chen masih bisa mengenali identitas Ye Chen dari video ini. Takehiko Ito sedang duduk di ruang kerjanya saat ini, dengan mengantuk menggantung cerutu Kuba dan memegang segelas whisky Scotch di tangannya. Dia masih kesal dengan kenyataan bahwa keluarga Su bertemu dengan keluarga Takahashi lebih dulu, dan dia bahkan lebih mengkhawatirkan Ye Chen, jadi suasana hatinya secara alami sangat buruk. Pada saat ini, Tanaka Haoi tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Presiden, sesuatu yang besar telah terjadi." Ito Yuhiko dengan marah memarahi, "Hal besar apa yang bisa membuatmu kacau seperti ini, layak?" Hiroshi Tanaka tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, mengklik untuk bermain, dan berkata, "Lihatlah, ini berita besar untuk keluarga Takahashi." Berita besar dari keluarga Takahashi. Ketika Ito Yuhiko mendengar ini, dia melotot dengan marah, "Sial, berita besar apa? Apakah keluarga Su mengumumkan kerjasama mereka begitu cepat?" Seharusnya tidak, keluarga Su seharusnya baru saja mendarat di Tokyo. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan begitu cepat? Bukankah mereka berencana untuk menemui kita, para bajingan ini? Takahashi Hideyoshi dihapuskan. Ito Yuhiko berseru seolah disambar petir, "Siapa yang melakukannya?" Dalam kesannya, siapapun di Tokyo yang berani melakukan sesuatu pada Takahashi Hideyoshi, jumlahnya hanya segelintir. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, Anda akan merasa bersalah. Lagi pula, jarak antara keluarga Ito dan keluarga Takahashi tidak terlalu besar. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu terhadap Takahashi Eiji, itu hampir sama dengan menyatakan perang terhadap keluarga Takahashi. Jadi,
Selain ayah Takahashi Hideyoshi, Ito Yuhiko benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang berani menyerangnya. Jadi, dia buru-buru melihat ponsel Koichi Tanaka, ingin melihat siapa yang begitu baik. Tidak masalah, Ito Yuhiko sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa memegang jarinya dengan kuat, dan asap cerutu jatuh dari tangannya dan jatuh ke celananya, langsung membuat lubang di celana mahal jahitan tangannya. Ito Yuhiko tidak peduli dengan sakit hatinya, mengambil cerutu dan membuangnya, menunjuk ke pria jahat di telepon, dan berkata, ini, bukankah ini Ye Chen? Meskipun aku hanya bertemu Ye Chen sekali, Ito Yuhiko mengingat penampilannya dengan jelas. Ini mungkin kekuatan kebencian, lagi pula. Wajah Ye Chen tidak hanya berarti penghinaan bagi Ito Yuhiko, tetapi juga mewakili jumlah yang sangat besar yaitu 4,5 miliar dolar AS. Dia bisa mengenalinya ketika berubah menjadi abu. Melihat Ye Chen memukuli selusin pengawal Takahashi Hideyoshi berturut-turut dalam video, dan kemudian melumpuhkan lengan Takahashi Hideyoshi, Ito Yuhiko mau tidak mau merasa merinding. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya Ye Chen. Terakhir kali, dia baru saja menghapus 2 pengawalnya. Kali ini, hapus saja selusin pengawal Takahashi Eiji sekaligus. Dengan kekuatan ini, Master Ninjutsu rata-rata mungkin bukan lawan. Sambil terkejut, dia tidak bisa menahan rasa takut jauh di dalam hatinya. Untungnya, Ye Chen tidak lengah hari itu. Kalau tidak, dengan temperamen keras Ye Chen, bukankah dia akan memukuli dirinya sendiri sampai mati? Hideyoshi Takahashi adalah seorang pemuda, tubuhnya sedikit kebal, dan dia semakin tua. Dan jika kejahatan yang sebenarnya jatuh ke tangannya, dia dapat langsung menemui Amaterasu dalam 1 atau 2 putaran. Setelah beberapa saat ketakutan, Ito Yuhiko juga sedikit sombong. Dia menyaksikan Hideki Takahashi berteriak lagi, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyeret bilah kemajuan, dan memutar ulang proses sial Hideki Takahashi lagi, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, dia memainkannya lagi, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Setelah menontonnya lebih dari 10 kali berturut-turut, Ito Yuhiko tersenyum dan berkata, "Oke, keluarga Takahashi juga punya hari ini." Setelah video ini menjadi populer di seluruh Jepang, wajah keluarga Takahashi mereka akan hilang. Hiroshi Tanaka mengangguk dan berkata, "Sekarang." Video ini telah menjadi hit di platform online utama dan platform video di seluruh Jepang. Dan reputasi keluarga Takahashi pasti akan mengalami kemunduran serius kali ini. Bagus sekali, kata Ito Yuhiko sambil menghela nafas lega. Oh, melihat ini menyaksikan videonya, suasana hatiku langsung terasa jauh lebih baik. Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan berkata, keluarga Takahashi dan aku tidak pernah berselisih satu sama lain. Tetapi kali ini kami akhirnya memiliki musuh bersama. Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, "Tuan Presiden, apakah Anda berencana untuk bersatu dengan keluarga Takahashi untuk berurusan dengan Ye Chen?" "Tentu saja." "Tidak," Ito Yuhiko berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. "Saya berbeda dari keluarga Takahashi, dipukuli dengan kejam oleh Ye Chen di jalan dikenal di seluruh negeri. Sebagai perbandingan, saya jauh lebih baik, meskipun saya menderita kerugian besar di Kobayashi Pharmaceutical hari itu, setidaknya saya menderita di balik pintu tertutup dan tidak membiarkan orang-orang di seluruh negeri tahu." Tanaka Hao tertegun. Di luar dugaan, ketua yang selalu berkarakter kuat akan sangat menghibur diri sendiri. Saat ini, Ito Yuhiko berkata dengan semangat, kejadian ini pasti akan mempengaruhi kesan keluarga Su terhadap keluarga Takahashi. Sikap, ini adalah hal yang luar biasa bagi kami. Itu benar, Hiroshi Tanaka berulang kali mengangguk, dan berkata, kali ini reputasi keluarga Takahashi tidak hanya akan rusak, tetapi kemampuan mereka juga akan dipertanyakan, jika keluarga Su benar-benar bekerja sama dengan mereka dalam transportasi laut.
mereka pasti akan khawatir keluarga Takahashi tidak akan dapat melindungi bisnis ini. Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, hahaha, ini benar-benar periode baru-baru ini. Satu hal yang membuatku paling bahagia. Ketika Hiroshi Tanaka melihat Yuhiko Ito dalam suasana hati yang lebih baik, dia lega dan berkata sambil tersenyum, Tuan Presiden, saya telah menerima kabar bahwa keluarga Takahashi sekarang pergi kemana-mana, menanyakan identitas Ye Chen. Saya kira mereka masih ingin membalas dendam dari Ye Chen. Ito Yuhiko bertanya, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Apakah menurutmu keluarga Takahashi dapat mengalahkan Ye Chen? Jangan katakan ini, aku selalu punya perasaan untuk Ye Chen. Rasanya apa yang kami lihat hanyalah puncak dari gunung esnya. Ito Yuhiko mengerutkan kening. Kenapa? Apakah menurut Anda bahkan jika keluarga Takahashi memberikan semua yang mereka miliki, tidak mungkin mengalahkan Ye Chen? Tan Zonghao mengangguk, dan berkata dengan jujur, Tuanku, jika seorang master bertarung, siapapun yang lebih kuat akan memiliki tawa terakhir. Kekuatan Ye Chen ada di sini, dan lebih dari selusin master top tidak cocok untuknya. Bagaimana kiau pertengkaran keluarga melawannya? Takehiko Ito mencibir dan berkata, jangan lupa, keluarga Takahashi juga mengabadikan beberapa ninja top. Ninjutsu Jepangku sangat kuat, Ye Chen tidak bisa menjadi lawan mereka. Koichi Tanaka mengingatkan, Tuan Presiden, bahkan para ninja top yang kita abadikan mungkin tidak dapat mengalahkan selusin pengawal Takahashi Yingji dengan mudah. Bukan, bahkan jika dia bisa mengalahkannya, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Tapi Ye Chen dihancurkan oleh satu sisi. Setelah berbicara, Koichi Tanaka menarik bilah kemajuan video kembali ke Ye Chen memilih Takahashi Yingji menunjuk ke klip video dari selusin pengawal dan berkata kepada Yuhiko Ito, Tuan Presiden, lihat, selusin orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ayam, bebek, dan angsa di depan Ye Chen. Mereka hampir merobohkan salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Satu tendangan terbang. Bahkan ketika ayam, bebek, dan angsa dipukuli, mereka masih bisa melompat dan mematuk 2 kali. Tetapi yang disebut tuan ini sama sekali tidak berguna di depan Ye Chen. Ekspresi Ito Yuhiko berangsur-angsur menjadi serius. Dalam video tersebut, kekuatan Ye Chen memang menakutkan. Tampaknya selusin master ini sama sekali bukan manusia. Dan mereka langsung ditangkap olehnya, yang brutal dan kerusakan yang tidak manusiawi. Memikirkan hal ini, dia memandang Koichi Tanaka dengan wajah sedih, dan bertanya tanpa daya, Tanaka, katamu, bisakah kita mendapatkan kembali $4,5 miliar kita? Bersambung.